Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, begitu banyak berita-berita tentang bursa transfer. Kita pasti penasaran siapa yang akan masuk dan siapa yang akan keluar di Inter, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kemarin yang paling panas beritanya adalah bahwa Onana akan dilepas ke Chelsea senilai 70 juta dan itu akan terjadi negosiasi, tetapi ada berita semalam bahwa Mauricio Pochettino pengen Kepa yang menjadi kiper utama. Jadi untuk Onana mendingin, tetapi kita belum tahu, sahabat Bob. Ini kan baru media-media ya, media Inggris yang menyatakan seperti itu. Tapi kebenaran seperti apanya kita belum tahu gitu loh. Karena kenapa? Ausilio udah mendarat di London dan akan bernegosiasi tentang Lukaku dan Koulibaly. Apakah Andre Onana tetap ada di dalam negosiasi tersebut? Kita belum tahu. Karena sudah jelas Simone Inzaghi tidak pengen kipernya diganti. Karena kalau misalnya contoh, sekarang kan ada Vicario yang digosipkan akan menggantikan Onana. Karena kalau misal ada kiper baru, otomatis Inzaghi akan memulai lagi dari awal. Taktiknya, bagaimana cara build up, bagaimana cara membangun serangan dari bawah, itu kan gak gampang. Kalau Onana kan sudah semakin bagus, semakin fleksibel. Jadi Inzaghi sudah menyatakan ke manajemen. Tapi kita nggak tahu apakah bisa akhirnya Onana tetap bertahan. Wow, senang banget kita ya sahabat Bob. Karena memang ini kiper yang jarang ya. Jarang yang ada seperti Onana. Jadi kalau kita udah dapatkan gratis dan sekarang penampilannya juga luar biasa, semoga aja ya kita tunggu bagaimana negosiasinya Ausilio dengan Chelsea. Apakah Lukaku bisa dipinjam lagi, terus Koulibaly. Nah, Koulibaly kan permasalahannya mungkin Chelsea mau pinjemin, tapi gaji bersih dia 10 juta sahabat Bob. Otomatis kecuali kalau Chelsea mau bayarin separuh, Inter separuh mungkin bisa ketemu. Tapi kalau tidak, dengan apa Inter mau bayar? Belum lagi pinjamannya Lukaku, walaupun Lukaku bisa diturunkan gajinya, tetap aja sahabat Bob. Tapi kita akan lihatlah, karena ini menarik sekali bahwa perkembangan bursa transfer. Nah, kalau Vicario ini kan juga digadang-gadangkan akan menggantikan yang namanya si Onana, dan begitu juga ada Giorgio Mamardashvili. Ini pemain Valencia, kiper muda juga, dan dia memang bagus. Tetapi ya kalau memang akhirnya Onana pergi, Vicario lebih unggul dibanding Giorgio gitu ya sahabat Bob. Nah, tapi mudah-mudahan seperti harapan kita, semoga Onana tidak pergi. Nah, ternyata sahabat Bob, bintang Chelsea dan Lazio di antara rekrutan impian Inter untuk memperebutkan Scudetto. Ya, Milankovic adalah impiannya Inzaghi, Koulibaly juga impian Inzaghi, karena benar kalau memang pengganti Skriniar Koulibaly ini pasti akan lebih bagus walaupun usianya 31 tahun. Dia itu udah lama di Serie A dan kita tahu ini adalah bek tangguh. Jadi kalau Koulibaly dan SMS masuk ke Inter untuk memperebutkan Serie A ini sangat dekat sahabat Bob. Makanya mereka adalah favorit. Apalagi memang Inzaghi memang menginginkan Milankovic selain Fratesi. Kita tinggal tunggulah seperti apa. Apakah benar-benar Milankovic dan Koulibaly ini mendarat ke Inter? Ini adalah bonus. Karena memang bagaimanapun kenapa Inter sekarang lagi gencar untuk negosiasi dengan pemain-pemain yang diinginkan ya. Karena memang Inter kemarin udah sampai di final. Itu adalah satu keunggulan buat Inter. Nah,
Untuk Fratesi, Inter Milan sudah tawarkan striker muda plus uang tunai. Nah, sebenarnya dari banyak pemain-pemain incaran Inter, Fratesi adalah yang paling intens. Ya, jadi Mulattieri plus uang tunai akan ditawarkan ke Sassuolo, karena memang Fratesi juga si Sassuolo sangat menyukai Mulattieri, apalagi ini pemain muda yang kemarin bersinar di Serie B yang kita pinjamkan dan sekarang udah balik ke Inter. Nah, tinggal bagaimana Inter bernegosiasi dengan Sassuolo. Kemarin juga Roma ketemu dengan perwakilan Sassuolo, walaupun mereka punya hak 30% untuk penjualan Fratesi, tetapi masih jauh. Jadi memang yang paling dekat untuk mendapatkan Fratesi saat ini adalah Inter, sahabat Bob. Semoga dia bisa bermain berbarengan dengan Barella, walaupun tipenya agak sama. Tapi ya siapa yang akan datang, apakah Fratesi, apakah SMS, kita akan tunggulah. Tapi memang Fratesi yang paling dekat, karena memang Lazio belum membuka negosiasi dengan Inter untuk SMS, walaupun Presiden Lazio menunggu tawaran Inter. Kita tunggulah, sahabat Bob. Terus kalau misalnya contoh Onana, tadi katanya si Pochettino sudah dingin nih, katanya udah pengen Kepa. Tapi kita nggak tahu, sahabat Bob, apakah ini bagian strategi atau meredam isu-isu, karena memang Inter sudah melabel yang namanya Onana ini adalah 70 juta. Karena MU juga mengincar si Onana, jadi kalau memang ada 70 juta, Inter susah menolak, sahabat Bob ya. Itu pasti seperti itu. Nah, ini sedikit dari dari mantan presiden Inter, Moratti. Keluarga Zhang adalah fans besar Inter. Moratti tidak memungkiri gairah keluarga Zhang untuk Inter. Nah, ini sedikit buat sahabat Bob. Banyak sekali yang bilang Suning out, yang gua baca juga di komen-komen di YouTube gua. Terus gua lihat juga ada di grup bahwa Zhang bla bla bla. Sahabat Bob, kita sangat realistis. 7 tahun Suning di Inter, Scudetto, Supercoppa, Coppa, final Liga Champion, final Liga Eropa, Inter masuk gitu loh. Jadi pencapaiannya luar biasa. Nah, kenapa sih Suning akhirnya kemarin waktu itu menjual Lukaku, Hakimi? Kita kan sudah tahu gitu loh. Positif aja melihatnya. Kenapa? Karena pandemi. Terus ada kebijakan dari China bahwa tidak boleh banyak berinvestasi di luar negeri. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kenapa Inter sekarang di bawah naungan Suning setelah COVID itu kan banyak ya. Harus ngutang, harus begini. Kita harus tahu itu, sahabat Bob. Jangan berpikir hanya pikiran kita sendiri gitu loh. Nah, kalau gua ngelihat, kalau orang berpikir ya, wah gua pusing nih Inter, utangnya banyak, udah jual aja, nggak selesai kan? Tapi memang benar yang Moratti bilang, bahwa gairah keluarga Zhang untuk Inter nih luar biasa. Nah, ini kita lihat saja. Saya tidak melihat itu terjadi waktu yang lama ya. Dia melihat si Zhang ini dengan keluarganya, dengan jumlah uang dipertaruhkan, klub saat ini dijalankan oleh dana investasi, emir dan pengusaha asing. Seiring waktu akhirnya jatuh cinta dengan klub. Benar. Nah, lihatlah keluarga Zhang, kata Moratti. Mereka penggemar berat, mereka mencintai Inter. Moratti juga memberikan pemikiran tentang final Liga Champions melawan City. Kita bisa memenangkan, kami hanya kurang beruntung. City tampak kurang kuat seperti biasanya karena taktik Inzaghi. Terus seperti yang saya sudah katakan berkali-kali, saya akui bahwa saya akan memecat Inzaghi pada Februari dan saya akan membuat kesalahan melakukannya, katanya. Nah, dia kan biasa memecat pelatih ya, si Moratti zamannya dia gitu loh. Jangan banding-bandingkan dengan Moratti dengan Suning. Moratti ya uangnya nggak berseri dan dia orang Itali dan uangnya ada di sana gitu loh. Beda dengan China gitu loh, sahabat Bob. Jadi menurut gua ya Zhang dan Suning juga akan mempertahankan Inter walaupun ada isu-isu akan ada dijual, tapi kita akan tunggu seperti apa ke depannya. Tapi terima kasih buat Suning karena yang membuat Inter akhirnya benar-benar bisa bertahan dan go sampai saat ini.
Nah, ini Lukaku ini luar biasa ya. Dia tetap ingin bertahan di Inter. Jadi dia lagi memperjuangkan nasibnya di Chelsea, pakai pengacara dia. Dan dia juga telah menolak tawaran Al Hilal. Ya, Al Hilal ini juga gila-gilaan tawaran buat Lukaku. Bahkan yang gua baca bahwa akan digaji 50 juta euro selama 2 musim. Wow, ya. Jadi ini memang duitnya dari langit, sahabat Bob. Nah, untuk Barella katanya ada tawaran ya, tawaran besar dari Newcastle. Menurut gua sih nggak besar, 58 juta pounds ya. Dan Inter juga tidak ada berniat untuk menjual Barella. Ini Barella dihubung-hubungkan dengan Newcastle. Kita tahu Barella juga kontraknya sangat panjang di Inter sampai 2026. Jadi kemungkinan dia akan pergi adalah tidak mungkin, kecuali mungkin ada 100 juta. Nah, itu bisa jadi. Nah, Inter Milan juga bertemu dengan agent wingback Spezia. Ini juga incaran Inter sebenarnya, incaran lama ya, Emil Holm. Dia diproyeksi untuk menggantikan Denzel Dumfries, apalagi si Emil Holm ini udah lama bermain di Italia. Nah, Spezia kebetulan degradasi, jadi dia kemungkinan tidak akan bertahan di Spezia. Jadi Inter lagi ketemu dengan agennya. Nah, kita nggak tahu bagaimana nanti, seperti apa nanti hasilnya, kita akan tunggu. Penampilan dia selama di Serie A kemarin adalah 20 penampilan dan dia mencetak 1 gol. Dan sekarang dia berada di Serie B. Akankah Inter mendapatkan? Ya, kalau gue lihat si Emil Holm ini bagus ya. Dan dia udah terlatih, dan kita juga belum dengar lagi baca siapa Buchanan yang kemarin ditargetin Inter. Nah, sekarang Emil Holm ini yang lagi hot. Nah, untuk Gosens kemungkinan memang akan dijual, dan yang paling menarik adalah klub Jerman. Klub Jerman ini Union Berlin, mereka masuk ke Liga Champions musim depan, jadi kemungkinan dia mau ngambil Robin Gosens itu sangat besar, tapi kita akan tunggulah karena saingannya juga banyak, Wolfsburg, ya Frankfurt, Bayer Leverkusen, terus juga ada Borussia Mönchengladbach gitu. Jadi kita tahulah gimana nasibnya Gosens gitu loh. Nah, kalau untuk Dumfries kita udah tahu bahwa memang isunya dari kemarin-kemarin. Nah, ini juga Ausio lagi di London. Apakah memang Chelsea masih berminat? Kita akan lihatlah nanti, sahabat Bob. Yang penting, sahabat Bob, bahwa Inter benar-benar membutuhkan dana untuk membeli pemain, kecuali pemain-pemain gratis ya. Jadi memang kita tunggulah apakah strategi Inter di musim ini seperti apa. Apalagi pemain bintang kita segera memperpanjang kontrak. Nah, terus Barella telah menjadi target di Liga Inggris di masa lalu. Newcastle bukan klub Premier pertama yang dikaitkan dengan Barella. Liverpool, ada Chelsea, MU, dan Manchester City dikabarkan sangat tertarik. Namun terlepas dari rumor transfer yang terus-menerus, Barella selalu bertahan di Inter. Semoga Barella ini adalah roh dan motornya Inter. Kita berharap dia terus ada di Inter. Pemain muda, begitu energik, dan ini luar biasa. Apalagi Fratesi juga menjadikan Barella sebagai idolanya. Semoga, sahabat Bob, Inter membangun skuadnya semakin kuat untuk musim depan, dan semoga manajemen Ausilio Opa Marotta benar-benar bisa mengelola Inter semakin kuat. Dan begitu juga Inzaghi dengan menambah pemain, membuat skuadnya makin kuat dan benar-benar bisa berbicara banyak di Serie A musim depan. Begitu juga Liga Champion. Sampai ketemu lagi dengan Boom. Bye bye. Ci vediamo. Yes.